Halo teman-teman calon CPNS, calon dosen, dan lain-lain yang sedang berjuang diterima atau masuk ke perguruan tinggi. Kali ini saya akan membahas paket soal sinonim. Nah, soal sinonim ini merupakan salah satu subtes dari tes kemampuan verbal di dalam psikotes atau tes potensi akademik. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soal latihan, saya mau coba kasih pendahuluan terkait tes potensi akademik. Barangkali ini bisa membantu teman-teman semua nanti dalam mengerjakan soal-soal latihan. Semoga juga ini bisa menjadi motivasi teman-teman agar serius dalam mengerjakan soal-soal latihan nanti. Nah, soal TPA adalah soal psikologi, bukan soal matematika biasa, bukan soal bahasa Indonesia biasa, dan bukan pula soal-soal bacaan biasa. Jadi soal TPA dibuat oleh ahli yang memang sudah mendalami ilmu psikologi dan sudah dirancang khusus untuk dapat mengukur potensi diri seseorang, utamanya kemampuan menyelesaikan persoalan secara kreatif. Nah, banyak orang gagal dalam tes psikologi karena kurang kreatif dalam mengerjakan soal-soal tes. Nah, Anda harus cerdik dalam menyelesaikan soal. Gunakan cara yang unik, kreatif, atau bahkan tidak lazim dalam menyelesaikan soal-soal TPA. Artinya, belajar berpayah-payah menghafal banyak rumus matematika, menghafal kosakata-kosakata yang sukar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengerjakan soal-soal yang sukar dengan dosis tinggi, dengan cara-cara anak sekolahan, atau yang lainnya, saya kira bukanlah cara yang bijak dalam menghadapi tes potensi akademik. Nah, cara belajar yang benar adalah pastikan bahwa Anda telah memahami karakter soal TPA dengan benar. Lalu latihanlah logika dan penalaran Anda dengan cara mengerjakan soal-soal yang memenuhi standar TPA. Nah, teman-teman harus berhati-hati karena banyak buku-buku di pasaran soal-soal bersifat asal-asalan, artinya sama sekali tidak memenuhi standar soal TPA. Dan tidak jarang soal hanya dilengkapi dengan kunci jawaban saja sehingga dapat membingungkan Anda saat belajar. Nah, Anda sudah tepat nih berada di channel Psikotes karena soal-soal ini sudah disesuaikan dengan standar TPA. Oke, untuk lebih hematnya kita langsung masuk ke latihan-latihan soalnya. Paket soal sinonim. Yang pertama ada ekskavasi. Ini pilihannya penggalian, B pertolongan, C pengangkutan, D pelaku, E pelaksana. Nah, jadi sinonim dari ekskavasi adalah, kita lihat penjelasannya. Jadi ekskavasi artinya penggalian yang dilakukan di tempat yang mengandung benda purbakala. Jadi jawabannya adalah A, penggalian. Oke, lanjut.
Soal selanjutnya adalah paradoksal. Nah, A sejalan, B seiring, C ideal, D kontras, E konsisten. Nah, sinonim dari paradoksal adalah, kita lihat penjelasannya. Jadi paradoksal artinya kontras, seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Jadi jawabannya adalah D, kontras. Soal selanjutnya adalah militan dengan pilihan A, anti penindasan, B, ideologi, C, agresif, D, brutal, E, penggolongan. Nah, sinonim dari militan adalah kita lihat penjelasannya. Militan artinya bersemangat tinggi, penuh gairah, berhaluan keras, agresif. Jadi sinonim dari militan adalah C, agresif. Soal selanjutnya adalah derivasi. Pilihannya adalah A, afiksasi, B, kedatangan, C, muncul, D, pengurangan, E, kesalahan. Jadi sinonim dari derivasi adalah, ini penjelasannya. Derivasi artinya pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata. Afiksasi artinya proses atau hasil penambahan afiks, prefiks, konfliks, dan sufiks pada kata dasar. Jadi sinonim dari derivasi adalah A, afiksasi. Soal selanjutnya, kedap. Pilihannya A, rapat, B, keras, C, menembus, D, kurap, E, tetap. Sinonim dari kedap adalah, kedap memiliki arti kerap dan rapat sekali. Jadi sinonim dari kedap adalah A, rapat. Soal selanjutnya, akselerasi. Pilihannya A, pertikaian, B, percepatan, C, penentuan, D, perlindungan, E, kendaraan. Jadi sinonim dari akselerasi adalah, akselerasi artinya proses mempercepat. Jadi sinonim dari akselerasi adalah B, percepatan. Soal selanjutnya, mutilasi. Pilihannya A, pemotongan, B, penggabungan, C, pemeliharaan, D, perdamaian, E, perencanaan. Jadi sinonim dari mutilasi adalah penjelasannya adalah mutilasi artinya proses atau tindakan memotong-motong
biasanya tubuh manusia atau hewan. Jadi, sinonim mutilasi adalah A. Pemotongan. Soal selanjutnya adalah api. Pilihannya A. Bisul, B. Curiga, C. Rawat, D. Ayah, E. Bara. Sinonim dari api adalah penjelasannya, api artinya barang sesuatu atau arang yang terbakar dan masih berapi. Jadi, sinonim dari api adalah E. Bara. Soal selanjutnya adalah bencana. Pilihannya adalah A. Bantuan, B. Lawan, C. Bala, D. Rapat sekali, dan E. Kawan. Jadi sinonim dari bencana adalah bencana artinya bala, malapetaka, cobaan, kemalangan. Jadi sinonim dari bencana adalah C. Bala. Soal selanjutnya adalah dispensasi. Pilihannya A. Pembebasan, B. Pengecualian, C. Persetujuan, D. Penyimpangan, dan E. Kesenjangan. Nah, jadi sinonim dari dispensasi adalah dispensasi artinya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi, sinonim dari dispensasi adalah B. Pengecualian. Soal selanjutnya adalah referensi. Pilihannya adalah A. Surat sakit, B. Surat akta, C. Surat keterangan, D. Surat menyurat, dan E. Surat kuasa. Sinonim dari referensi adalah referensi artinya sumber acuan, bisa rujukan, petunjuk, atau keterangan. Jadi, referensi memiliki sinonim C. Surat keterangan. Soal selanjutnya adalah transendental. Pilihannya adalah A. Berpindah, B. Abstrak, C. Tembus pandang, D. Kesinambungan, dan E. Bergerak. Sinonim dari transendental adalah transendental artinya menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian atau abstrak. Nah, abstrak sendiri artinya tidak berwujud, tidak berbentuk. Jadi, sinonim dari transendental adalah B. Abstrak.
Soal selanjutnya adalah mutakhir. Pilihannya adalah A. Insidental, B. Kontemporer, C. Permanen, D. Pergantian, E. Rumit. Sinonim dari mutakhir adalah mutakhir artinya terakhir, terbaru, modern. Nah, kontemporer artinya pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini. Jadi, sinonim dari mutakhir adalah B. Kontemporer. Soal selanjutnya adalah harta benda. Pilihannya adalah A. Mal, B. Bencana, C. Zakat, D. Warisan, E. Sedekah. Jadi sinonim dari harta benda adalah harta benda artinya mal. Berkaitan dengan kepemilikan harta benda. Jadi, sinonim dari harta benda adalah A. Mal. Soal selanjutnya adalah ciri. Pilihannya adalah A. Watak, B. Jiwa, C. Karakteristik, D. Tabiat, E. Akhlak. Sinonim dari ciri adalah ciri artinya karakteristik atau kekhasan. Jadi sinonim dari ciri adalah C. Karakteristik. Soal selanjutnya adalah pembatasan. Pilihannya A. Wanita, B. Halus, C. Damu, D. Restriksi, E. Alim. Sinonim dari pembatasan adalah pembatasan artinya restriksi. Restriksi itu sendiri mempunyai arti pembatasan di lapangan produksi, impor, atau pemberian kredit dan sebagainya. Jadi sinonim dari pembatasan adalah D. Restriksi. Soal selanjutnya adalah evokasi. Pilihannya adalah A. Penilaian, B. Perubahan, C. Izin menetap, D. Penggugah rasa, E. Pengungsian. Sinonim dari evokasi adalah evokasi artinya penggugah rasa. Jadi sinonim dari evokasi adalah D. Penggugah rasa. Soal selanjutnya, vandalisme. Pilihannya A. Produktif, B. Konstruktif, C. Validitas, D. Destruksi, E. Instruktif. Sinonim dari vandalisme adalah vandalisme artinya perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya. Destruksi artinya penghancuran, perusakan, pemusnahan. Jadi, vandalisme memiliki sinonim destruksi.
Soal selanjutnya, divestasi. Pilihannya adalah A. Keragaman, B. Divergen, C. Bagian, D. Pelepasan, E. Sektor. Jadi, sinonim dari divestasi adalah divestasi artinya pelepasan atau pembebasan. Jadi, divestasi memiliki sinonim pelepasan. Soal selanjutnya adalah konstan. Pilihannya A. Berubah, B. Inkonsisten, C. Kontinu, D. Tatanan, E. Kontak. Sinonim dari konstan adalah konstan artinya continue atau tidak berubah. Jadi, sinonim konstan adalah continue. Soal selanjutnya adalah agitasi. Pilihannya A. Serangan, B. Penolakan, C. Kesiapan, D. Pertempuran, E. Hasutan. Sinonim dari agitasi adalah agitasi artinya hasutan, acuman, asungan. Jadi sinonim dari agitasi adalah E. Hasutan. Soal selanjutnya adalah tendensi. Pilihannya adalah A. Urat, B. Tekanan, C. Otot, D. Maksud, E. Cenderung. Sinonim dari tendensi adalah tendensi artinya kecenderungan, kecondongan. Sinonim dari tendensi adalah E. Cenderung. Soal selanjutnya adalah kisi-kisi. Pilihannya adalah A. Alat hitung, B. Terali, C. Tabel, D. Alat menangkap ikan, E. Pola kerja. Sinonim dari kisi-kisi adalah kisi-kisi artinya terali. Jadi sinonim dari kisi-kisi adalah B. Terali. Soal selanjutnya adalah korelasi. Pilihannya adalah A. Identifikasi, B. Gambaran, C. Sublimasi, D. Harapan, E. Hubungan. Jadi sinonim dari korelasi adalah korelasi artinya hubungan timbal balik sebab akibat. Korelasi memiliki sinonim hubungan. Soal selanjutnya adalah residu. Pilihannya adalah A. Reduksi, B. Remisi, C. Sisa, D. Ampas, E. Hasil. Sinonim dari residu adalah residu artinya endapan atau sisa. Jadi jawabannya adalah C. Sisa. Soal selanjutnya adalah sanitasi. Pilihannya adalah A. Kotor, B. Sehat, C. Koper, D. Iritasi, E. Penyaringan. Sinonim dari sanitasi adalah sanitasi artinya usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan. Jadi sinonim dari sanitasi adalah sehat. Soal selanjutnya adalah implan. Pilihannya adalah A. Menambal, B. Memotong, C. Suntik,
D. Mengelupas. E. Merencanakan. Jadi, sinonim dari implan adalah implan, artinya bahan atau materi yang secara buatan ditempelkan pada suatu makhluk. Jadi, sinonim dari implan adalah A. Menambal. Soal selanjutnya adalah imun. Pilihannya A. Minuman, B. Suntik, C. Sayuran, D. Program, E. Kebal. Sinonim dari imun adalah imun, artinya kebal terhadap suatu penyakit. Jadi, sinonim dari imun adalah kebal. Soal selanjutnya adalah prominent. Nah, prominent pilihannya adalah A. Terkemuka, B. Pendukung, C. Setuju, D. Pelapor, E. Biasa. Jadi, sinonim dari prominent adalah prominent, artinya terkemuka, tentang orang, menonjol, terkait benjolan atau tulang dan sebagainya. Jadi, sinonim dari prominent adalah terkemuka. Soal selanjutnya adalah parameter. Pilihannya adalah A. Pasukan cadangan, B. Standar ukuran, C. Tidak dapat diukur, D. Tidak berukuran, E. Kecepatan. Sinonim dari parameter adalah parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan. Jadi, sinonim dari parameter adalah B. Standar ukuran. Oke, untuk soal-soal sinonim, paket soal sinonim cukup sekian. Nanti akan kita lanjut ke subtes selanjutnya dari Psikotes Channel. Oke, kita lanjut dengan soal latihan tes kemampuan verbal untuk paket soal antonim. Yang pertama, untuk soal antonim adalah emigrasi. Pilihannya adalah A. Irigasi, B. Migrasi, C. Transmigrasi, D. Imigrasi, dan E. Grasi. Emigrasi, antonimnya atau lawan katanya adalah imigrasi. Penjelasannya adalah emigrasi artinya perpindahan dari tanah air sendiri ke negeri lain. Jadi perpindahan dari tanah air sendiri ke negeri lain, ke luar negeri yang bertujuan menetap di sana. Kemudian imigrasi artinya perpindahan dari negara lain untuk menetap. Jadi jawaban antonim dari kata emigrasi adalah imigrasi. Soal selanjutnya adalah kaleidoskop. Pilihannya adalah
A. Pengumpulan, B. Lensa okuler, C. Seragam, D. Kebersamaan, E. Bineka. Antonim dari kata kaleidoskop yaitu seragam. Kaleidoskop artinya aneka peristiwa yang disajikan secara singkat. Jadi yang perlu dipahami ini adalah kata kuncinya, yaitu pada aneka peristiwa. Sehingga antonim kata dari kaleidoskop adalah seragam. Lanjut, dependent. Pilihannya A. Interaksi, B. Korelasi, C. Animasi, D. Invalid, E. Mandiri. Lawan kata atau antonim dari dependent adalah mandiri. Penjelasannya adalah dependent artinya tergantung, terikat, tidak berdiri sendiri. Sedangkan mandiri artinya keadaan berdiri sendiri atau dengan kata lain tidak bergantung kepada orang lain. Jadi antonim kata dependent adalah mandiri. Selanjutnya adalah polyandry. Pilihannya adalah monopoli, monogram, C. Monoton, D. Monologi, E. Monogami. Lawan kata atau antonim dari kata polyandry adalah monogami. Penjelasannya adalah polyandry artinya sistem perkawinan yang membolehkan seseorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan monogami adalah sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Jadi, lawan kata atau antonim dari polyandry adalah monogami. Selanjutnya, amatir. Pilihannya A. Kuatir, B. Kampiun, C. Jago, D. Profesor, E. Teknologi. Lawan kata atau antonim dari amatir adalah kampiun. Penjelasannya adalah amatir artinya kegiatan yang dilakukan atas dasar kesenangan dan bukan untuk memperoleh nafkah. Sedangkan kampiun artinya pemenang terakhir dalam perlombaan atau pertandingan, atau bisa juga dikatakan sebagai juara. Jadi, lawan kata amatir adalah kampiun. Selanjutnya adalah defisit. Pilihannya adalah A. Rugi, B. Simpanan,
C. Surplus. D. Bertahan. E. Maju. Lawan kata atau antonim dari kata defisit adalah surplus. Penjelasannya, defisit artinya kekurangan, biasanya dalam anggaran belanja. Sedangkan surplus artinya jumlah yang melebihi hasil biasanya. Jadi, lawan kata atau antonim dari defisit adalah surplus. Lanjut, epilog. Pilihannya adalah A. Hipologi, B. Dialog, C. Monolog, D. Analog, dan E. Prolog. Epilog artinya bagian penutup pada karya sastra yang fungsinya menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud karya tersebut oleh seorang aktor pada akhir cerita. Sedangkan prolog artinya pembukaan atau sandiwara, biasanya dalam sandiwara, musik, pidato, dan sebagainya, atau sebagai kata pendahuluan. Jadi, lawan kata atau antonim dari epilog adalah prolog. Selanjutnya, simpati. Pilihannya A. Antipati, B. Setuju, C. Sempurna, D. Senang, E. Melawan. Simpati artinya rasa kasih, rasa setuju, keikutsertaan, merasakan perasaan seperti senang, susah, dan sebagainya dari perasaan orang lain. Sedangkan antipati artinya penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Jadi, lawan kata atau antonim dari simpati adalah antipati. Selanjutnya, induksi. Pilihannya A. Konduksi, B. Deduksi, C. Reduksi, D. Konveksi, E. Tranduksi. Induksi artinya metode pemikiran yang bertolak dari kaidah yang umum. Sedangkan deduksi artinya penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum. Jadi, lawan kata atau antonim dari induksi adalah deduksi. Selanjutnya, besar. Pilihannya A. Lebar, B. Kecil, C. Kerdil, D. Bawah, E. Pendek. Besar, lawan katanya atau antonim dari besar adalah kecil. Lanjut, pasca.
Pilihannya adalah A. Pra, B. 1, C. Akhir, D. Selesai, E. Tamat. Pasca artinya sesudah, pra artinya sebelum. Jadi, lawan kata atau antonim dari pasca adalah pra. Selanjutnya, gentar. Pilihannya A. Ragu, B. Takut, C. Berani, D. Mundur, E. Lantang. Gentar artinya takut. Jadi, lawan kata atau antonim dari gentar adalah berani. Selanjutnya, absurd. Pilihannya A. Omong kosong, B. Pengecualian, C. Tak terpakai, D. Masuk akal, E. Mustahil. Absurd artinya tidak masuk akal. Jadi, lawan kata atau antonim dari kata absurd adalah tidak masuk akal. Lanjut, sinkron. Pilihannya A. Serasi, B. Selaras, C. Seimbang, D. Sumbang, dan E. Harmonis. Sinkron artinya terjadi pada waktu yang sama. Jadi, lawan kata atau antonim dari kata sinkron adalah sumbang. Selanjutnya adalah heterogen. Pilihannya A. Elastis, B. Aneka, C. Oksigen, D. Sejenis, E. Pecah. Heterogen artinya terdiri dari berbagai unsur yang berbeda sifat atau jenis, atau bisa dikatakan beraneka ragam. Jadi, lawan kata atau antonim dari heterogen adalah sejenis. Selanjutnya adalah penghambat. Pilihannya adalah A. Bimbingan, B. Pengganggu, C. Penyusun, D. Pendukung, E. Pencegah. Lawan kata atau antonim dari penghambat adalah pendukung. Selanjutnya, dependen. Pilihannya A. Keterkaitan, B. Valid, C. Korelasi, D. Mandiri, E. Selidik. Dependen memiliki arti tergantung. Jadi, lawan kata atau antonim dari dependen adalah mandiri. Lanjut, nirlaba. Pilihannya A. Deposito, B. Tunai, C. Rugi, D. Profit, dan E. Kredit.
Nirlaba artinya bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan. Sedangkan profit artinya adalah untung, keuntungan, atau manfaat. Jadi, lawan kata atau antonim dari kata nirlaba adalah profit. Selanjutnya, hirau. Pilihannya A. Tak acuh, B. Lalai, C. Peduli, D. Lupa, E. Ingat. Hirau artinya mempedulikan, mengindahkan, memperhatikan. Sedangkan tak acuh artinya tidak peduli. Jadi, lawan kata atau antonim dari kata hirau adalah tak acuh. Selanjutnya, timpang. Pilihannya A. Benar, B. Sama, C. Sempurna, D. Seimbang, E. Sejajar. Timpang artinya tidak seimbang atau ada kekurangan berat. Jadi, lawan kata atau antonim dari timpang adalah seimbang. Selanjutnya adalah kontra. Pilihannya adalah A. Support, B. Galang, C. Pra, D. Kawan, dan E. Pro. Kontra memiliki arti keadaan tidak setuju dalam keadaan menentang. Pro artinya setuju atau mendukung. Jadi, lawan kata atau antonim dari kontra adalah pro. Selanjutnya adalah ekuivalen. Pilihannya adalah A. Sebanding, B. Berlawanan, C. Lapisan, D. Sulit, E. Asli. Ekuivalen artinya mempunyai nilai seperti ukuran, arti, atau efek yang sama atau sebanding. Jadi, lawan kata atau antonim dari ekuivalen adalah berlawanan. Selanjutnya adalah caci. Pilihannya adalah A. Sanjung, B. Umpat, C. Maki, D. Rayu, E. Bela. Caci artinya cela, cerca, atau damprat. Jadi, lawan kata atau antonim dari caci adalah sanjung. Selanjutnya, inflasi. Pilihannya A. Ekstensi, B. Remisi, C. Deflasi, D. Eksflasi, E. Inflate.
Inflasi artinya kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Sedangkan deflasi artinya penambahan nilai mata uang antara lain dengan pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang yang nilainya menurun. Jadi, lawan kata atau antonim dari inflasi adalah deflasi. Selanjutnya adalah muskil. Pilihannya A. Mustahil, B. Mungkin, C. Jahil, D. Hal, E. Adil. Muskil memiliki arti hal yang sukar atau pelik. Jadi, lawan kata atau antonim dari muskil adalah mungkin. Selanjutnya adalah otomatis. Pilihannya A. Semi, B. Sederhana, C. Canggih, D. Modern, E. Manual. Otomatis artinya dengan bekerja sendiri, sedangkan manual artinya dilakukan dengan tangan, tidak dengan sendirinya. Jadi, lawan kata atau antonim dari otomatis adalah manual. Selanjutnya adalah kuasi. Pilihannya adalah A. Lemah, B. Landai, C. Turun, D. Langsung, E. Nyata. Kuasi artinya pura-pura. Jadi, lawan kata atau antonim dari kuasi adalah nyata. Selanjutnya adalah hipokrit. Pilihannya adalah A. Terbuka, B. Kamuflase, C. Sabar, D. Pembohong, E. Jujur. Hipokrit artinya munafik atau orang yang suka berpura-pura. Jadi, lawan kata atau antonim dari hipokrit adalah jujur. Selanjutnya adalah kohesi. Pilihannya A. Agresi, B. Swadesi, C. Asimilasi, D. Filtrasi, E. Adesi. Kohesi artinya gaya tarik-menarik sejenis, sedangkan adesi artinya gaya tarik tidak sejenis. Selanjutnya adalah produsen. Pilihannya adalah A. Pengguna, B. Pembuat, C.
pemakai, D. konsumen, E. penjajah. Produsen artinya seorang atau sekelompok orang penghasil barang, sedangkan konsumen artinya pemakai barang produksi. Jadi, lawan kata atau antonim dari produsen adalah konsumen. Oke, teman-teman, itu tadi adalah soal-soal latihan tes kemampuan verbal dalam paket soal antonim. Jadi kita review kembali bahwa yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan tes kemampuan verbal soal-soal antonim, kita perlu mengetahui dulu arti kata pada soal. Jadi dalam menjawab kita tidak terkecoh dengan pilihan-pilihan yang ada pada jawaban. Jadi jawabannya tepat sasaran. Oleh karena itu, di channel Psikotes ini disediakan pertanyaan, kemudian ada jawaban dan penjelasannya, sehingga membuat teman-teman lebih mengerti dan memahami tujuannya itu, sehingga pada saat melaksanakan tes potensi akademik atau psikotes, teman-teman tidak gugup, teman-teman dapat lancar dalam mengerjakannya. Jadi dengan melakukan latihan, membaca soal, serta menyusun strategi dalam menjawab, diharapkan teman-teman yang membaca atau menonton di channel Psikotes dapat mewujudkan tujuannya dalam melaksanakan tes potensi akademik. Bisa untuk tes CPNS, bisa untuk tes menjadi dosen, bisa tes dalam peningkatan jabatan, dan juga bisa sebagai tes-tes kerja di perusahaan-perusahaan besar swasta, sehingga teman-teman dapat diterima. Oke, teman-teman, saya kira itu dulu soal-soal dari psikotes yang ditampilkan dari sinonim, antonim, dan jangan lupa nanti channel Psikotes juga akan mengeluarkan video-video terbaru mengenai soal-soal psikotes. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share apabila ini bermanfaat buat teman-teman dan orang-orang yang membutuhkan, sedang berjuang untuk mencapai tujuannya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Terima kasih.